Virtualisasi. Mungkin yang terbayang di pikiran Anda adalah komputer fisik yang divirtualkan. Ya, nggak salah sih. Tapi, tahukah Anda bahwa teknologi ini lebih besar dari itu? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana perusahaan teknologi besar seperti Google atau Amazon bisa menjalankan ribuan server tanpa batasan ruang dan biaya yang besar? Rahasianya ada di satu teknologi yang mengubah dunia IT, yaitu virtualisasi. Di video ini, kami dari kelompok 2 akan kupas tuntas apa itu virtualisasi, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa teknologi ini jadi fondasi utama di era digital ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, virtual berarti nyata, sedangkan akhiran-isasi menyatakan makna melakukan proses, usaha, atau kegiatan. Berarti virtualisasi adalah proses menyatakan atau membuat sesuatu menjadi nyata. Sedangkan dalam ilmu komputer, virtualisasi bisa diartikan sebagai pembuatan suatu bentuk simulasi dari sesuatu yang asalnya bersifat fisik, misalnya sistem operasi, perangkat penyimpanan data, atau sumber daya jaringan. Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat perbedaan sebelum dan setelah virtualisasi. Sebelum virtualisasi, satu sistem fisik atau x86 arsitektur hanya dapat menjalankan satu sistem operasi, dan hardware yang digunakan yaitu CPU, memori, dan IC. Disk hanya dapat menangani satu sistem operasi dan aplikasi. Sementara setelah virtualisasi terdapat VMware Virtualization Layer atau dikenal juga sebagai hypervisor, yang berperan sebagai perantara antara hardware dan sistem operasi. Satu hardware fisik dapat menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan. Dalam hal manajemen perusahaan, setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda mengapa menerapkan virtualisasi. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan dapat merupakan salah satu dari hal berikut. Yang pertama, memungkinkan semua device yang terhubung dengan jaringan untuk mengakses aplikasi melalui jaringan, bahkan jika aplikasi tidak pernah dirancang untuk dapat bekerja di device tersebut. Yang kedua, meningkatkan jumlah orang yang dapat didukung oleh aplikasi dengan mengizinkan untuk menjalankan aplikasi dari mesin-mesin yang berbeda secara bersamaan. Yang ketiga, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dengan memisahkan data atau aplikasi itu sendiri dan menyebar pekerjaan di beberapa sistem. Yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan sistem tunggal. Hypervisor. Pengertian. Hypervisor adalah perangkat lunak atau lapisan yang memungkinkan perangkat keras atau server untuk membantu dan menjalankan beberapa mesin virtual atau VM secara bersama. Hypervisor bertanggung jawab untuk dialokasikan sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan ke setiap mesin virtual. Fungsi utama 1. Mengelola dan mengontrol mesin virtual. Membagi sumber daya perangkat keras ke VM. Ketiga, memastikan isolasi antara mesin virtual agar tidak saling mengganggu. Jenis-jenis hypervisor yang pertama, bare metal. Dapat mengakses langsung pada perangkat keras pada suatu mesin fisik tanpa melalui sebuah sistem operasi. Contohnya VMware XC, Microsoft Hyper-V, dan server. Yang kedua, hosted hanya dapat mengakses perangkat keras pada suatu mesin fisik melalui sebuah sistem operasi di bawahnya. Contohnya VMware Workstation, Oracle VirtualBox. Yang B, virtual machine. Pengertiannya adalah mesin yang dibangun berdasarkan prinsip logika dengan menggunakan pendekatan berlapis dari sistem komputer. Struktur sistem komputer ini terdiri dari beberapa lapisan yang disusun dari yang terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama, perangkat keras mencakup semua komponen fisik dari komputer. Yang kedua, kernel merupakan program yang bertanggung jawab untuk mengelola disk dan sistem file serta menangani multitasking, load balancing, jaringan, dan keamanan. Yang ketiga, sistem program. Program-program ini dirancang untuk membantu pengguna umum dalam menjalankan aplikasi dan tugas lainnya. Fungsi utama yang pertama,
menjalankan sistem operasi dan aplikasi terpisah. Yang kedua, mengisolasi lingkungan kerja sehingga kesalahan di satu VM tidak mempengaruhi yang lainnya. Yang ketiga, memfasilitasi pengujian sistem operasi atau aplikasi di lingkungan virtual tanpa merusak komputer fisik. Yang C, host atau server fisik. Pengertiannya adalah perangkat keras fisik atau komputer atau server yang menjalankan hypervisor dan menyediakan sumber daya, yaitu CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan untuk mesin virtual. Fungsi utama yang pertama, menyediakan sumber daya perangkat keras yang digunakan oleh virtual mesin. Yang kedua, bertindak sebagai fondasi fisik tempat lapisan virtualisasi atau hypervisor berjalan. Yang keempat, gas atau sistem operasi dalam virtual machine. Pengertiannya, gas adalah sistem operasi yang berjalan di dalam mesin virtual. Masing-masing VM dapat menjalankan sistem operasi yang berbeda, misalkan Linux, Windows, atau macOS. Fungsi utama pertama menjalankan aplikasi dan layanan seperti komputer biasa. Yang kedua, bertindak sebagai sistem operasi pengguna mirip dengan OS yang kita gunakan di dalam laptop atau PC. Yang virtual disk. Pengertiannya adalah file yang penyimpanan yang bertindak seperti hard disk di dunia nyata dalam mesin virtual. Hard disk virtual ini sebenarnya adalah file yang besar dalam penyimpanan di dalam server fisik, tetapi dari sudut pandang VM itu terlihat seperti hard disk normal. Fungsi utama yang pertama, penyimpanan sistem operasi file dan data di dalam mesin virtual. Yang kedua, bertindak sebagai hard disk virtual yang terpisah untuk setiap. Jaringan virtual adalah jaringan buatan yang memungkinkan mesin virtual VM berkomunikasi satu sama lain seolah-olah mereka terhubung ke jaringan fisik. Ini memungkinkan koneksi internet dan komunikasi antar VM tanpa memerlukan perangkat keras jaringan tambahan. Fungsi utamanya yang pertama, menghubungkan mesin virtual satu sama lain ke jaringan eksternal. Dan yang kedua, memungkinkan pengujian aplikasi berbasis jaringan tanpa mempengaruhi jaringan fisik. G. Snapshot. Pengertiannya, salinan instan dari keadaan mesin virtual VM pada waktu tertentu. Memungkinkan Anda mengembalikan mesin virtual ke kondisi sebelumnya jika Anda kesalahan atau kerusakan. Fungsi utamanya yaitu membuat titik pemulihan untuk mesin virtual sebelum melakukan pembaruan besar. Dan yang kedua, memudahkan pemulihan cepat jika terjadi kesalahan. H. Virtual CPU. Pengertiannya, CPU virtual adalah bagian dari CPU fisik yang dialokasikan ke mesin virtual. Hypervisor membagi CPU fisik menjadi beberapa CPU virtual untuk digunakan oleh masing-masing VM. Fungsi utamanya yang pertama, memproses instruksi dan tugas yang dijalankan oleh mesin virtual. Kedua, membagi kapasitas CPU fisik ke beberapa virtual mesin. I. Virtual RAM. Pengertiannya, RAM virtual adalah bagian dari memori fisik yang dialokasikan ke mesin virtual. Setiap RAM virtual memiliki VRAM sendiri yang dialokasikan dari RAM server fisik. Fungsi utamanya yang pertama, menyediakan memori sementara untuk menjalankan aplikasi di dalam virtual mesin. Dan yang terakhir, fungsinya itu ada memungkinkan mesin virtual untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Selanjutnya, jenis-jenis virtualisasi. Yang pertama itu adalah virtual server. Virtual server adalah sebuah tipe server yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi hardware server fisik menjadi beberapa server virtual yang dihosting di infrastruktur fisik yang sama. Di zaman dahulu, sistem administrator secara tradisional hanya memiliki satu server fisik dan hanya digunakan untuk satu tujuan saja. Sementara virtualisasi menawarkan kemudahan untuk menghost beberapa server pada satu server fisik. Setiap server dapat memiliki tujuan mereka sendiri dan sistem operasi yang berbeda satu sama lain.
Dengan virtualisasi server, kita dapat menjalankan beberapa sistem operasi hanya dengan menggunakan satu mesin fisik. Setiap OS berjalan dalam kontainer virtual yang sering disebut sebagai mesin virtual. Yang kedua, virtual application. Virtual application dibanding menjalankan aplikasi secara langsung, pada sistem operasi desktop, aplikasi dapat dijalankan di dalam kontainer virtual pada server sehingga setiap pengguna dapat mengakses aplikasi tersebut dengan mudah. Yang ketiga, ada virtual network. Virtual network adalah teknologi virtualisasi. Ini dapat memisahkan dan menggabungkan jaringan maupun melakukan simulasi pembagian sumber daya jaringan. Virtualisasi jaringan dirancang untuk memungkinkan optimalisasi jaringan tingkat transfer data, fleksibilitas, skalabilitas, keadaan dan keamanan. Yang keempat itu ada virtual storage. Virtual storage mengacu pada bentuk virtual dari media penyimpanan. Dengan kata lain, itu ada sebagai konstruksi dalam lingkungan virtual. Penyimpanan virtual adalah fitur pokok komputasi awan dan tersedia biasanya dalam bentuk penyimpanan atau cadangan online. 4. Virtualisasi dalam efisiensi sumber daya komputasi. Virtualisasi memberikan manfaat yang signifikan dalam penggunaan komputer. Salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi pengguna sumber daya. Dengan menggunakan virtualisasi, pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan perangkat keras dan mengurangi pemborosan sumber daya. Misalnya, pengguna dapat menjelaskan beberapa sistem operasi pada satu server fisik, mengurangi kebutuhan akan komputer fisik tambahan. Selain itu, virtualisasi juga meningkatkan fleksibilitas dalam lingkungan virtual. Pengguna dapat dengan mudah menambah atau mengurangi komputer virtual sesuai dengan kebutuhan. Ini memungkinkan pengguna untuk meningkatkan atau mengurangi daya komputasi, memori, atau penyimpanan tanpa mengganggu operasi sistem lainnya. Manfaat lain dari virtualisasi termasuk meningkat pengamangan data dan pemulihan bencana dalam virtualisasi. Lingkungan kerja virtual dapat dengan mudah dipulihkan atau disalin ke lingkungan baru jika terjadi kegagalan atau bencana. Dapat diisolasi antara mesin virtual, meningkatkan keamanan dan melindungi informasi sensitif dari ancaman. Dalam pembahasan kali ini, kami mendapatkan 2 studi kasus virtualisasi dalam industri teknologi informasi. Yang pertama, PT MKMT dengan latar belakang PT MKMT sebelumnya menggunakan layanan cloud AWS atau Amazon Web Service untuk komputasi dan database. Selanjutnya, perusahaan ingin mengalihkan infrastruktur ke server private metodologi. Yang pertama itu ada identifikasi layanan AWS yang digunakan, Amazon EC2 atau komputasi, Amazon LDS atau database, Amazon UT53 atau DNS, dan yang terakhir ada Amazon S3 atau penyimpanan. Yang kedua, rancangan implementasi itu menggunakan server Dell PowerEdge R740. Selanjutnya menggunakan Proxmox versi 6.2. Selanjutnya membuat 2 virtual machine atau VM dengan hypervisor KVM. KVM yang pertama itu ada VM ID 105 dengan database server 400 GB, 20 vCPU, 170 GB RAM. Yang kedua ada VM ID 121 dengan aplikasi server itu 200 GB, 6 vCPU, 48 GB RAM. Dengan pengujian konektivitas, yang pertama konektivitas dengan pengguna, yang kedua konektivitas antar VM, yang ketiga konektivitas dengan AWS S3. Lalu dengan studi kasus yang pertama, kami mendapatkan kesimpulan yang pertama itu Proxmox berhasil diimplementasikan. Yang kedua, memungkinkan pembuatan dan pengelolaan VM dalam server private. Yang ketiga, VM dapat saling berkomunikasi menggunakan IP lokal. Dalam studi kasus yang kedua, kami mendapatkan virtualisasi server untuk penggunaan Moodle. Dengan latar belakang itu yang pertama ada pandemi. Mendorong lembaga pendidikan beralih ke pembelajaran online. Yang kedua, perlu evaluasi kinerja platform virtualisasi untuk e-learning Moodle. Yang ketiga, membandingkan 2 hypervisor, Proxmox VE dan VMware ESXi. Dengan metodologi pengujian yang pertama itu ada instalasi Moodle pada virtual machine di kedua hypervisor. Yang kedua ada pengujian parameter CPU load, memory speed, file
I/O, dan Moodle Benchmark. Yang ketiga itu menggunakan tools Sysbench, Benchmark, dan plugin Moodle Benchmark. Yang keempat, pengujian dilakukan dengan variasi touch 1, 5, 10, 20, dan 40. Lalu kami mendapatkan kesimpulan untuk studi kasus yang kedua itu ada kedua platform berhasil menjalankan Moodle dengan baik. Lalu Proxmox lebih baik untuk kinerja CPU dan memori. Yang ketiga ada VMware ESXi lebih baik untuk kinerja Moodle dan operasi I/O. Dan yang terakhir itu pilihan platform dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik implementasi.